Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita dapat membahas atau melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang directing dan juga controlling. Setelah sebelumnya kita sudah membahas yaitu secara khusus yaitu tentang directing dan juga controlling. Untuk kali ini kita akan membahas secara umum yaitu yang terkait tentang directing dan juga controlling, yaitu dari segi pengarahan dan juga dari segi pengawasan yang berkaitan dengan fungsi manajemen yang terakhir. Oke, setelah kita pahami bersama ya tentang definisi dari directing atau pengarahan dan juga controlling atau pengawasan, di sini maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan directing atau pengarahan itu adalah suatu tindakan berupa ajakan atau bujukan ya untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan bedanya dengan controlling atau pengawasan, yaitu suatu tindakan berupa pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi itulah mengapa directing itu harus dilakukan sebelum adanya fungsi manajemen dari controlling. Maka pada awalnya yaitu pastinya kita akan mengarahkan terlebih dahulu. Bentuk pengarahannya pun itu macam-macam ya, dengan berbagai variasi dari manajemen tersebut atau dari seorang manajer tersebut. Maka di sini kenapa namanya manajer itu adalah suatu ilmu dan seni. Maka dalam segi pengarahan atau fungsi manajemen dalam bentuk pengarahan itu pun pastinya di situ akan sangat bervariasi bagaimana seorang manajer bisa mengarahkan para karyawannya ataupun bawahannya. Begitu pula dalam bentuk pengawasan. Nah, maka di sini dapat kita ketahui bersama bahwasannya secara umum perbedaan antara directing dan juga controlling itu bagaimana? Bahwasannya directing itu adalah seperti halnya seorang manajer itu adalah membuat orang bekerja optimal. Jadi bagaimana bentuknya itu sangat bervariasi. Bagaimana sifat ataupun karakter dari manajer itu menentukan bagaimana tingkat bawahnya dalam bentuk pemberian pengarahan ataupun directing ini. Nah, kemudian yang lainnya yaitu adalah bahwasannya memotivasi dan mengarahkan orang. Jadi bukan berarti pengarahan itu hanya memberikan pengarahan, kemudian semuanya harus didikte ataupun diperintah berdasarkan perintah dari atasan atau manajer, tidak, tapi bisa berupa motivasi-motivasi ataupun support yang bisa memberikan pengarahan positif kepada para bawahan. Kemudian selanjutnya, pengawasan atau controlling ini adalah bentuknya bukan berarti manajer itu selalu mengawasi para bawahannya. Bukan berarti manajer itu selalu selalu memberikan pengawasan secara real gitu ya. Tidak, tetapi pengawasan di sini artinya adalah memonitor dalam artian bahwasanya kan di bawah manajer ini ada supervisor gitu sebelum mencapai pada tingkat karyawan yang paling bawah. Jadi dia bisa memonitor itu kepada supervisor, baru supervisor itulah yang akan mengawasi para karyawan yang tingkat bawah. Itulah monitornya apa? Ya bentuk monitornya yaitu dapat berupa dari segi laporan kinerja, mungkin tergantung bagiannya juga, dia di bagian mana, di bagian SDM, ataupun keuangan, ataupun di bagian pemasaran, ya kan? Pastinya manajer itu memonitor kepada tingkat manajer bawahnya ataupun supervisor, baru setelah itu supervisor yang akan mengawasi karyawan yang paling bawah. Kemudian selanjutnya adalah bentuk dari pengawasan ini adalah memastikan tujuan telah tercapai. Jadi bagaimana? Karena di sini adalah fungsi manajemen yang terakhir ya. Pastinya setelah kita membuat perencanaan di fungsi manajemen yang pertama,
ya kan? Kemudian melalui tahap fungsi manajemen yang lainnya yaitu organizing atau pengorganisasian, kemudian staffing, penyusunan staff, hingga directing atau pengarahan dan juga controlling atau pengawasan. Jadi di fungsi manajemen pada pengawasan ini harus bisa memastikan apakah tujuan dari perencanaan awal itu sudah bisa tercapai dalam bentuk apa? Bentuk evaluasi ataupun di situ kita harus bisa membandingkan antara hasil dan juga tujuan yang telah ditetapkan apakah sudah sesuai. Itulah tadi gambaran umum yang membedakan antara directing dan juga controlling. Kemudian selanjutnya tujuannya apa? Tujuan dari directing ini adalah agar para bawahan melaksanakan suatu tugas dengan baik dan benar dan berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan dalam berbagai unsur organisasi agar secara efektif dapat tertuju pada realisasi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam organisasi. Nah, itulah tadi tujuan dari directing ataupun pengarahan ya. Jadi bagaimana agar para bawahan ataupun manajer di bawahnya, manajer tingkat atas itu bisa melaksanakan tugas itu tidak hanya melaksanakan tugas saja, tetapi bagaimana agar tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik dan juga benar. Oke, nah selanjutnya yaitu adalah untuk tujuan dari controlling ini adalah untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu kebijaksanaan dan juga perintah serta menertibkan koordinasi kegiatan. Nah, jadi fungsi controlling di sini dia harus bisa bagaimana antara perencanaan dan juga hasilnya itu bisa tepat dan sesuai gitu. Jadi sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan di awal, kemudian di situ harus bisa dievaluasi. Maka butuh yang namanya controlling ataupun pengawasan ataupun monitor. Karena pengawasan di sini bukan berarti yaitu pengawasan secara fisik, tetapi di sini bisa dalam artian monitor kepada di bawah atau di bawah dari manajer itu yaitu supervisor ya kan, baru supervisor yang nantinya akan melakukan monitor kepada karyawan tingkat bawahnya. Nah, maka ini adalah contoh deskripsi pekerjaan manajer yang mungkin tergantung pada bentuk organisasinya, tetapi secara umum gambarannya dapat kita gambarkan yaitu di sini misalkan yaitu directing memberitahu dan menjelaskan tujuan kepada para bawahan, kemudian mengelola dan mengajak para bawahan untuk bekerja semaksimal mungkin hingga seterusnya, yang mana di situ bisa bentuk motivasi ataupun support yang lain yang bisa mengarahkan para karyawan tingkat bawah dari manajer itu bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan peran dan fungsinya. Oke, kemudian untuk contoh deskripsi pekerjaan manajer pada fungsi controlling ataupun pengawasan, yaitu contohnya apa? Membandingkan hasil dengan rencana, menilai hasil dengan standar pelaksanaan. Jadi di tingkat akhir ini bagaimana agar kita bisa menyesuaikan atau membandingkan antara rencana awal dengan hasil saat ini. Sehingga jika tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan di awal, bisa dievaluasi dan juga bisa ditingkatkan kinerjanya. Hingga seterusnya. Dari deskripsi tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membahas ya dari fungsi-fungsi manajemen awal hingga akhir yaitu apa saja fungsi manajemennya, yang kita ambil di sini ada 5 ya, dari planning atau perencanaan, kemudian organizing, pengorganisasian, kemudian staffing, penyusunan staff, kemudian directing yaitu adalah pengarahan atau controlling, pengawasan. Dari kelima ini tidak bisa tercapai jika tidak disupport dengan sumber daya yang ada, yaitu sumber daya manusia ataupun bahan-bahan input yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian disupport juga oleh manajer sebagai pengelola atau penggerak ataupun pelaksana dari fungsi-fungsi manajemen tersebut. Nah, dari support sumber daya dan juga manajer itu maka bisa terlaksana ya tujuan organisasi yang bagaimana sih yang diinginkan, yang pastinya yaitu yang efektif dan efisien. Karena sebenarnya tujuan dari organisasi itu adalah bisa menciptakan kinerja yang menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Jadi tidak hanya hasil saja, tetapi bagaimana bisa menciptakan kinerja yang efektif dan efisien.
Efektif dan efisien itu yang bagaimana? Yang bisa menghasilkan kinerja yang bisa sesuai dengan manajemen waktu, yang disesuaikan dengan anggaran, yang disesuaikan dengan tanpa adanya pemborosan gitu kan. Pastinya di situ ada penghematan-penghematan agar sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Jadi sesuai dengan tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Mungkin itu yang saya tambahkan perihal tentang pembahasan umum ya terkait tentang directing dan juga controlling, yang mana ini merupakan fungsi yang terakhir dari manajemen setelah kita membahas dari awal dari planning hingga saat ini yaitu controlling. Mungkin ini saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.